نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة Alhamdulillah, insyaallah pada sore hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab An-Nasaih Dunia. Sebelumnya kita akan baca niat belajar, mudah-mudahan insyaallah yang datang hari ini Allah tambahin istiqomahannya, Allah tambahin keberkahannya insyaallah, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang istiqamah, dan mudah-mudahan insyaallah diberikan Allah SWT ilmu laduni, dan diberikan ilmu yang manfaat insyaallah dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca niat belajar dulu. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakara wal tadbir wal ibadah wal istifadah بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى عليه الابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الدنيا من شر صغيرة وكبيرة. اللهم إنا نسألك من الدنيا من شر صغيرة وكبيرة. اللهم إنا نسألك من الدنيا من شر صغيرة وكبيرة. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita An-Nasaih Dunia Syekh Abdullah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullah bihi wa bi'ulumihi fi darin amin.
halaman 30. Maka berdoalah kepada Allah dengan memurnikan agama baginya. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu berkata, sungguhnya Allah mempunyai wadah di bumi, yaitu hati manusia. Yang terbaik darinya adalah yang paling jernih, yang paling keras dan paling lembut. Paling keras dan paling lembut. Kemudian ia menafsirkan hal itu, maka ia berkata yang paling jernih dalam keyakinan, paling keras dalam agama, dan paling lembut terhadap orang-orang mukmin. Ya, izin katakan Sayyidina Ali, dan semoga Allah punya wadah, yaitu hatinya manusia. Ya Allah menciptakan manusia dan di dalam manusia punya segumpal daging yang mana tidak soluhat, kalau benar-benar semua, kalau rusak semua. Apa itu? Hati. Dan yang terbaik darinya adalah yang paling jernih, paling keras dan paling lembut. Maksudnya di sini apa? Ditafsirkan maksudnya adalah yang paling jernih dalam keyakinan. Orang punya keyakinan yang benar-benar yakin bahwa Allah yang muqaddar, Allah yang iradah, bikulli syai', Allah yang mau menjadikan segala sesuatu itu baik buruk semua dari Allah. Ya, maka orang kalau udah punya keyakinan kayak gini, ya maka insya Allah jadinya hatinya jernih. Ya karena apa? Nggak kemasukan dengan sesuatu yang oh gitu ya, oh gitu, kalau gitu pakai orang pintar aja, kalau itu begini aja. Enggak, tuh dia udah hatinya tuh benar-benar jernih bahwa semua itu baik dan buruk semua datang dari Allah. Enggak ke jernih tuh kecampur-campur jadinya kok tapi enggak kecampur, dia tetap jernih gitu. Nah jadilah hati-hati kita hati yang jernih, bisa memilih mana yang baik mana yang buruk. Kemudian di sini dibilang paling keras dan paling jernih dalam keyakinan, paling keras dalam agama. Maksudnya paling keras dalam agama sesuai, ya. Kalau emang A, B, halal, haram, ya. Halal bayyin wal haram bayyin, wal umur bainahuma mutasyabihat. Halal jelas, haram jelas, dan antara keduanya adalah perkara yang syubhat. Jadi ya udah, ya kalau emang sekiranya nggak jelas ya jangan dimakan, ya. Semua dalam ilmu fikih itu semuanya nggak ada yang tengah-tengah, sah atau nggak sah, halal atau haram, gitu, nggak ada yang tengah-tengah. Jadi yang paling keras kalau emang dia nggak mau ngikutin kita ya udah terserah, lakum dinukum ya, agamamu keras terhadap agama. Rasulullah SAW juga kayak gitu, sama orang lembut banget. Tapi kalau udah ngomongin masalah agama, kalau emang nggak sesuai, kalau emang dia melanggar syariat, dia keras. Ya, ini orang nggak sholat, ini orang nggak puasa segala macam, ya udah melanggar zina, ya dirajam gitu. Ya emang sesuai dengan syariat, bukan yang ya udah jangan deh, gitu ya nggak apa-apa deh, gitu nggak gitu. Ya makanya sampai sekarang kayak hukum rajam itu kalau nggak salah masih ada, gitu ya di Aceh ya, katanya masih ada. Jadi kalau orang yang zina tuh dikawin, ya pakai batu ditahan dulu. Iya, dipendam setengah badan, kemudian ditimpukin pakai batunya nggak boleh terlalu besar. Dia langsung mati nggak boleh, biar berasa sakit nggak boleh juga kekecilan, nggak berasa. Jadi batunya sedang, jadi ditimpukin terus sampai dia nih mati. Ya, nah itu mungkin kalau di sana, dan di Arab masih ada tuh kalau yang mencuri dipotong tangan, kisos. Nah itu masih ada tuh di sana. Tapi kalau kita di sini hukumnya kita nih ya begitu lah ya, dipermainkan, diinikan, diikukan. Nah makanya rasanya paling keras dalam agama dan paling lembut terhadap orang-orang mukmin. Ya, dibilang Sayyidina Ali, orang kalau masih sama mukmin makanya ngikut apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ar-rahimun yarhamuhur rahman, orang yang saling sayang disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya makanya orang sama sesama mukmin itu yang lembut, jangan keras-keras. Ya, orang mau nerima kita tuh dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Yang nggak masuk mental. Orang kalau pakai keras tuh mental, tapi kalau dari hati masuknya ke hati. Wah, kata
Ya Allah SWT berfirman, belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah meyakininya. Akan tetapi agar hatiku tetap menetap dengan imanku. Dalam surat Al-Baqarah ayat 260. Dari keterangannya menjadi jelas bahwa keyakinan adalah puncaknya iman. Ya kalau beriman tuh dengan yakin udah iman terhadap apa? Ya udah rukun iman ada 6. Yakin benar-benar iman kepada Allah. Lihat nggak lihat ada Allah. Iman kepada malaikat. Lihat nggak lihat ada malaikat pencatat amal baik amal buruk, ada malaikat Izrokil itu ada. Walaupun nggak kelihatan depan mata kita. Ya, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir, qada dan qadar, baik dan buruk. Iman artinya apa? Yakin. Kalau orang udah punya keyakinan yang tinggi, berarti imannya juga tinggi. Ya, udah segala sesuatu berserah diri kepada Allah. Tawakal sama Allah. Ya, tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya udah serah dirilah sama Allah. Ya sudah yakin. Ya, yang mana yang terbaik menurut Allah, ya udah sejalan kayak gitu. Wah, kalau itu orang yang sudah punya iman yang tinggi. Kalau enggak ya masih galau. Aduh, ntar gimana ya, kedepannya gimana ya? Padahal semua sudah diatur sama Allah. Rezeki ada, mau meninggal mau enggak, semuanya udah aturannya Allah. Ya, itu kalau orang yang punya iman. Jadi mereka nggak sedih yang berlarut tuh enggak. Sedih namanya manusia. Tapi yang nggak berlarut karena mereka tahu semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis disebutkan keyakinan adalah iman seluruhnya. Dan tiada sesuatu yang turun dari langit lebih mulia daripada keyakinan. Dan cukuplah keyakinan itu sebagai kekayaan. Ya, Nabi SAW bersabda, mohonlah kepada Allah keyakinan dan kesehatan, karena tidak ada seseorang diberi sesuatu yang lebih utama daripada kesehatan. Minta sama Allah, minta kita kasih yakin yang kuat, kasih sehat yang sehat walafiat gitu. Ya, karena nggak gampang nih. Ya, orang kalau nggak punya keyakinan, apa ya? Akal pikirannya itu kemana-mana, mikirnya ini itu, nggak semuanya itu nggak dibalik kepada Allah. Ya, nah ini harus hati-hati. Ya, jadi memang semua itu sesuatu itu mulia. Dan bilang di sini sesuatu yang turun dari langit, tapi nggak ada yang lebih mulia daripada keyakinan, dan cukuplah keyakinan ada itu sebagai kekayaan. Dan minta kesehatan. Ya, kenapa? Dengan sehat kita bisa melakukan segala hal, ibadah apapun. Kalau udah sakit ya udah. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, yang tadi mengkhamsan berat khamsin, ya, 5 perkara sebelum datangnya 5. Apa aja? Apa 5 sebelum 5? Mudamu, sababaka qobla. Ya, sehatmu sebelum sakit. 2. Mudamu sebelum tuamu. Hidup sebelum mati. Terus Muda sebelum tua. Muda sebelum kembali. Sehat sebelum Muda sakit. sebelum tua. Terus Sehat sebelum sakit. muda sehat sebelum sakit. Iya. Lapang sebelum sempit. Maksudnya mumpung lagi kaya, ayo sedekah sebelum lagi susah. Ya, terus apa lagi? Hidup sebelum mati. Hidup sebelum mati, udah. Apa? Satu lagi. Kaya sebelum miskin. Udah ya. Satu lagi adalah luangmu sebelum sibukmu. Kalau nggak salah itu, bukan apa sih bahasanya? Lapang sebelum sempit itu bisa masuk ke, Iya, bisa. masih punya waktu luang gitu loh, ya. Sebelum ketika nanti dia sibuk segala macam ada aja. Ya, atau itu yang kaya sebelum miskin. Yang mau kaya sedekah, mumpung lagi waktunya masih ada belajar majlis. Nanti kalau udah sibuk sendiri, ya, mumpung misalkan masih muda, belum ada suami, yuk belajar sana, majlis sini. Ntar kalau ada suami beda lagi ceritanya. Yang belum punya anak, ayo jalan ke sana, jalan ke sini. Udah punya anak beda lagi ceritanya gitu. Anak udah gede-gede, kitanya udah bebas,
jalan majlis kan gitu. Ya, punya cucu, jagain cucu. Kalau nggak ada cucu jalan kan gitu. Mumpung ada waktu di jalan gitu dengan hal yang baik. Entar kalau udah sibuk nggak bisa kemana. Mumpung waktu ada senggangnya. Betul. Ya, jadi dimanfaatkan waktunya dengan sesuatu yang baik. Makanya bilang minta sesuatu yang sehat. Dan minta sehat itu afiat, jadi kasih sehat wal afiat. Ya, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun kekerasan dalam agama, maka itu adalah kekuatan di dalamnya, ketubuhan di atasnya dan kecemburuan terhadapnya. Hingga ia berani mengatakan kebenaran meskipun pahit dan tidak takut celaan orang dalam membela agama Allah. Qulil haq walau kana murra. Ya, katakan yang benar walaupun itu pahit. Sesuai amar ma'ruf nahi keras, benar. Ya, contohnya siapa? Ulama kita yang modelannya gitu, Habib Rizik. Ya, yang Masya Allah, yang halal haq, benar-benar apa ya, atas sesuatu yang benar. Ya nggak benar ya nggak benar gitu. Beliau nggak mau diduiti, nggak mau dia apa-apain gitu ya. Yang benar-benar ya enggak. Hak batil gitu. Ya, makanya Insya Allah ya, kita punya ulama yang beraneka ragam. Makanya ikhtilaful ulama rahmat. Beda-beda antar ulama, ada khilaf antar ulama itu rahmat. Kita punya ulama ada kayak modelan Habib Rizik yang tegas yang keras, ada modelan ulama yang modelnya lembut hatinya, ya kan gitu. Ada model habaib yang kayak ya udah sama kayak para sahabat juga gitu. Nggak semuanya keras, nggak semuanya lembut. Ya, kayak sahabat Sayyidina Abu Bakar lembutnya orang, Sayyidina Umar kerasnya orang, ya kan gitu. Ya, Sayyidina Umar waduh tegasnya luar biasa. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman itu masih sembunyi-sembunyi gitu kalau misalkan hijrah. Oh Sayyidina Umar mah enggak. Ya, aku mau hijrah ke Madinah. Siapa yang berani menghalangi itu aku tebas kepalanya. Ya terang-terangan dengan pakai kuda. Siapa yang berani sama Sayyidina Umar? Jangankan manusia, setan aja nggak berani. Waduh, Umar di laut gang Sigur dan gang Semeru gitu. Ya, ada bayangannya Umar sama bayangannya Sayyidina Umar aja nggak berani, gitu ya. Bahkan itu beda-beda tiap orang ya. Makanya kita nggak usah kok Habib ini keras banget, yang begini ustazah ini kok modelannya keras banget, yang ini melo banget. Beda-beda tiap orang. Yang penting saya selalu mengingatkan, yang penting ustazahnya ngajarinnya benar, ahli sunnah wal jamaah. Tapi tiap penyampaiannya emang beda orang, beda cara. Ada yang modelnya lembut, tata bahasanya bagus, ada yang model jok gitu, ya keras, ada yang suaranya lantang. Udah beda-beda nggak apa-apa. Emang perlu digituin gitu. Wah, ya. Jadi sama agama, ya kekerasan dalam agama itu benar, ya kekuatan, keteguhan. Ya jadi meskipun pahit kita harus ngomong, jangan takut karena semua itu karena Allah. Dengan itu Allah menggambarkan para kekasihnya dalam firman-Nya, dan orang-orang yang beriman akan mengatakan inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwasanya mereka benar-benar beserta kamu, ya rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang yang merugi. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikan kepadanya, kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Ya, Allah cinta sama orang-orang yang memang harusnya lembut sama orang mukmin, tegas sama orang kafir. Jangan mentang-mentang karena dunia, karena pangkat, karena popularitas atau karena apapun terus dia jadi mendem. Ya aduh gak enak saya, aduh gak bisa, gak gitu. Ya tegas tetap. Dengan itu pula Rasulullah SAW mensifatkan Umar ibn Khattab, beliau berkata, yang terkuat di antara kamu
mengenai agama Allah adalah umat. Perkataannya adalah kebenaran dan ia tidak mempunyai teman di antara orang banyak. Kenapa? Nggak ada yang berani sama Sayyidina Umar. Tegas orangnya. Jangankan nama, maksudnya sama sahabat sih, nama kita sama orang yang tegas. Suka apa enggak? Suka. Aduh, dia lagi. Aduh, dia salah lagi di sini aja. Dia yang suka ngasih tahu nih, apalagi kalau maulid gitu. Misalkan, itu berarti dia nih mukanya yang tegas-tegas ya. Kalau yang suka ngatur-ngatur gitu, kalau nggak ada dia aman-aman, udah gimana gitu nggak sih? Tapi kalau ada dia lagi, semangat, ntar saya disuruh saya, ntar dipindahin, ntar begini gitu ya. Kita juga ada sungkannya sama orang yang tegas gitu ya. Tegas bukan artian dia jutek atau dia nggak dia kasar, enggak. Tegas terhadap sesuatu yang benar, emang dia dikasih amanat. Ya, maaf nanti ini jalannya ya, ini jalan usaha misalkan tolong dikosongin. Kan kalau ada orang mesti dipindahin dong, berarti kan karena ganggu jalanan, kan gitu. Ya, harus ada orang yang tegas-tegas yang bisa nyuruh ibu-ibu pada pindah. Kan gitu. Kalau nggak gitu, ya udah dudukin lagi. Jadi emang harus ada orang yang maaf bu, jangan sih bu. Aduh dia lagi, iya. Oh nggak ada orang yang ngomong atau dia mah gitu. Nah, wahada ya. Jadi apalagi ini Sayyidina Umar ya, makanya dia bilang nggak ada yang berani mensifatkan Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau berkata Rasulullah yang terkuat di antara kami dalam agama Allah adalah Umar ya, makanya temannya nggak banyak. Adalah Umar radhiyallahu anhu, termasuk orang mukmin yang paling keras mengenai agama Allah dan paling tegas dalam bersikap terhadap dirinya maupun orang lain, hingga menjadi contoh dalam hal keadilannya. Suruhan yang menyuruh berbuat yang ma'ruf dan melarang yang menegakkan kebenaran terhadap orang yang dekat dan yang jauh. Semoga Allah meridhoinya dan para sahabat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Iya, ya. Jadi emang harus ada orang gak Sayyidina. Jangan gini. Kita tuh kayak gini. Dulu ya orang ya usaha tugas banget sama enggak gitu. Emang kita ngambil husnuzon ini emang mungkin dia permintaan dari sahibul bait, atau emang dia tugasnya begitu, atau security ya, maaf bu tolong tasnya diperiksa, emang SOP-nya begitu kan gitu ya. Jangan kita apa-apaan sih, orang saya nggak bawa apa-apaan kan gitu, nggak gitu. Tapi emang harus ya ngikutin sami'na wa ata'na. Ya begitu juga para sahabat ya. Sayyidina Umar tegasnya luar biasa, udah tahu modelannya ini. Harusnya seperti ini ya. Emang amar ma'ruf nahi munkar. Adapun sikap pengaku terhadap orang-orang beriman, maka hal itu ditunjukkan dengan mengasihi dan menyayangi mereka. Sikap itu merupakan akhlak yang paling mulia dan sifat yang paling utama. Allah menggambarkan Rasulnya dengan sifat itu dalam firman-Nya, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ya, jadi Rasulullah bersabda, orang-orang yang penyayang disayangi oleh Ar-Rahman. Ar-Rahim yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Ya, nah ini ya orang yang lemah lembut ya, itu yang paling bisa yang bisa menyayangi. Ya ditunjukkan dengan mengasihi, menyayangi sesama muslim. Nah ya, ini punya akhlak yang paling mulia, sifat yang paling utama, saling sayang sama sesama muslim. Sifat ini adanya di mana? Di Nabi Muhammad. Rahmat banget sama umatnya, isinya doa, istighfarin doa umatnya. Ya, saking sayangnya sama umatnya. Beliau dicaci, beliau dimaki, nggak balas caci, nggak balas maki, nggak balas dipukul, enggak, tapi balasnya dengan didoai. Rahmatnya luar biasa. Ya, makanya wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Memang kata Allah, aku nggak mengutus Nabi Muhammad kecuali untuk rahmat buat seluruh alam.
ya, rahmatnya luar biasa ya. Sampai bukan rahmatnya sama manusia doang, sampai sama mimbar yang beliau pakai apa waktu belum ada mimbar kan cuma pakai pelepah kurma ya. Pas udah kesini-sini ya, udah ada mimbar-mimbaran, dibikinlah mimbar, terus diisi pelepah kurma tuh ya, si ya pelepah-pelepahnya yang tadi disingkirin di sana. Terus Rasulullah dengar dong suara tangisan ya, pas lagi jalan kayak nangis gitu ya. Siapa dideketin sama Rasul, tambah deket ya Allah, si pelepah kurma yang nangis ya. Ditanya Rasul, kenapa? Iya, saya sekarang udah gak dipakai, yang dipakai mimbar. Apa Rasulullah dicecep gitu, didiemin ya, sampai bilang hani berdiri, dibilang ya, hani itu tangisan gitu, rintihan si pelepah kurma tadi ya. Dia bilang kamu gak usah sedih, nanti kamu sama saya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu rahmat kan cuma sama pelepah doang ya, makanya Masya Allah, apalagi sama manusia. Makanya kita jangan galak-galak sama orang, jangan marah-marah mulu. Yang baik sama orang, yang rahmat sama orang, yang sayang ya. Orang kalau punya sifat sayang tuh enak gitu hidupnya, nggak yang ya, hatinya tuh nggak gerubelan, nggak kepikiran, nggak yang enak aja bawaannya. Dia sama orang sayang, sama orang husnuzon, sama orang udah gitu Tuhan ada. Nah itu adalah akhlaknya daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menggambarkan Rasulnya dengan sebab itu dalam firman-Nya, sungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berasal tepat olehnya penjelasanmu sangat mengingat. Rasulullah orang yang penyayang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa tidak menyayangi orang lain, ia pun tidak disayang. Man la yarham la yurham. Orang yang nggak sayang nggak juga disayangi ya, ia pun tidak disayang. Beliau bersabda pula, sesungguhnya para abdal dari umatku tidak masuk surga karena banyak sholat dan puasa, tetapi karena memiliki hati yang bersih dan jiwa yang dermawan dan rasa kasih sayang terhadap setiap muslim. Abdal itu adalah ulama, para aulia ya. Nah ini bahkan dikatakan oleh Rasulullah ya, beliau bilang para abdal dari umatku tidak masuk surga bukan karena banyak sholat, bukan karena banyak puasa, tapi punya hati yang bersih ya, punya hati yang bersih, jiwa yang dermawan, kasih sayang terhadap sesama muslim, bukan main. Makanya saya kalau ngeliatin guru-guru saya gitu ya, saya Habib Umar Babanur, sama orang tuh luar biasa husnuzonnya, sama orang luar biasa baiknya. Semua orang diajak makan kalau di sana ya. Mudah-mudahan kita bisa diharapkan ya insya Allah. Beliau siapa aja panggil datang sini makan tolong, dan beliau yang masak sendiri, istrinya Bu Babanur ya. Beliau yang masak dibantu dengan anak-anak yang fitnah yang belajar gitu ya, masak 100-200 itu tiap hari ada tamu, tiap hari ya. Kan yang ziarah kan banyak ya kan gitu ya, ntar ada yang ziarah tarim, ada yang panggil makan, enak banget gitu ya, kayak rahmat sama semuanya. Datang tuh terus duduk, ada apa, gimana Indonesia, gimana kabarnya, siapa semuanya. Kita kan kalau di sini berebutan gitu ya, mau bertemu gitu ya. Kalau di sana ya Allah, beliau menyambut dengan luar biasa ikram tuyufnya. Nih satu contoh sampai dia nggak membeda-bedakan ini orang kaya atau orang miskin, bawa apa, enggak gitu, enggak ini ya, semuanya sama beliau ditampung gitu, datang segala macam, hatinya bersih, nggak ada apa-apanya ini ya. Makanya dia bilang orang-orang kata Rasulullah, para abdal dari umatku masuk surga bukan karena banyak puasa, bukan karena banyak sholat, tapi karena bersihnya hati. Gak ada pikiran yang gimana-gimana. Dunia entar rezeki ada aja datang. Dipotong kambing, dimasak di jalan, nanti rezekinya tambah lagi. Dari mana aja? Ya kan gitu. Padahal kalau mau dipakai secara logika, nyambut tamu tiap hari habis gak? Habis ya. Jangankan tiap hari, kita lagi ada acara aja udah habis-habisan kan gitu. Ini tiap hari nyambut tamu, tiap
potong kambing, tiap hari ngaji masak nasi ini itu. Masya Allah rezekinya. Itu orang yang punya keyakinan yang tinggi bahwa rezeki dari Allah. Jadi gak habis-habis, gak takut-takut, keluar masuk lagi, dan itu yang benar. Karena apa? Yakin. Orang kalau yakin, makanya dibilang kalau doa itu harus yakin. Banyak orang yang gak yakin, itu yang bikin gak jadi. Kamu gak yakin sama Allah yang punya langit bumi yang paling kaya. Kita ya Allah, manusia cuma sebutiran debu doang. Terus gak yakin sama Allah. Kalau doa yang yakin, minta sama Allah, keluar masuk lagi yang banyak, keluar masuk lagi yang banyak. Bahagia. Itu makanya juga para abdal, orang-orang soleh, para ulama. Jiwa yang dermawan, rasa kasih sayang. Saya pernah cerita di sini kan, saya bilang guru saya gubernur waktu lagi mau sedekah, sedekah di kantong, ambilnya begitu lah Bu, tinggal dikasih ke orang. Itu di kantong saya bilang kan ada 100.000, paling kecil 50.000, nggak ada yang ngasih beliau 22 itu nggak ada. Ya udah, recehan kita Indonesia paling kecil ya 150 kan gitu. Ya uangnya 150 atau uang dolar dimasukkan dalam kantong plastik yang uang gitu, maksudnya bukan yang dalam dompet, bukan dalam kantong dimasukin semua. Kemudian ketemu orang ya udah dikasih. Begitu seraupan itu ya ada dolar, ya ada rupiah, ada gitu. Nggak mikir yang gimana dermawan yang luar biasa. Beliau tahu bahwa ini rezeki dari Allah, nanti akan kembali. Allah yang balikin. Kita sedekah bukannya tambah habis, tambah banyak. Wah, ini kalau orang udah punya keyakinan kayak gitu Bu. Kalau kita masih banyak takut, masih banyak mikir, hati yang bersih, jiwa yang dermawan, dan rasa kasih sayang terhadap sama manusia. Aku katakan, katanya Nabi Allah ada tidaklah dipahami dari hadis ini bahwa para abdal itu tidak banyak sholat dan puasa, tapi mereka banyak sholat dan puasa serta banyak mengerjakan amal-amal baik lainnya. Banyak, bukan karena sholat puasa doang, tapi banyak amal. Tapi sholat puasanya pun banyak juga. Akan tetapi sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ini mengajukan dan mendekatkan mereka kepada Allah karena keutamaan dan kemuliaannya lebih banyak daripada amal-amal baik mereka yang lain. Karena hatinya, karena dermawannya ini jadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dibanding sholatnya, puasanya. Jelas karena sifat-sifat itu merupakan amalan-amalan hati dan sifat-sifat batin yang tidak dipunyai sama semua orang. Kalau sholat, puasa ya udah suatu kewajiban, memang tiap orang harus kan gitu. Tapi kalau punya hati bersih dan mau, nggak semua orang bisa. Rahmat sama orang, nggak semua orang bisa ngelakuin seperti itu. Jelas. Maka pahamilah dan ketahuilah bahwa apabila amalan hati ditimbang dengan amalan anggota dalam kebaikan dan keburukan, maka amalan hati yang lebih unggul. Kata Allah hadap. Amalan hati ditimbang sama amalan perbuatan. Amalan perbuatan itu apa contohnya? Ya sholat, ya puasa, ya sedekah. Sama amalan hati ditimbang, yang lebih unggul adalah amalan hati. Karena apa? Gak gampang. Makanya kalau melihat orang yang lebih baik, maksudnya orang yang bukan yang takwa, di atasnya ketakwaan, jadi bilang seorang itu bukan yang mengerjakan mengerjakan ibadah, tapi misalkan ada dua orang gitu, ini mengerjakan amal ibadah, ini yang meninggalkan maksiat. Dan mana yang lebih di antara mereka berdua, yang paling lebih di antara mereka berdua adalah orang yang bisa meninggalkan maksiat. Itu yang Masya Allah. Kenapa? Karena kalau mengerjakan kebaikan itu yang keharusan, sholat, puasa itu harus. Mau dipakai pamer kayak mau ria kayak mau segala macam ya udah wajib. Tapi kalau ninggalin maksiat, nggak semua orang. Kecuali as-sadidun, as-sadidun yang benar-benar bisa gitu ninggalin, nggak ngomongin orang, nggak bohong, nggak segala macam. Puasa, sholat,
kali ngaji nih, wah ini ada hal-hal yang luar biasa. Nggak punya ujub sama orang, ya, sombong, iri hati, dengki, pamer, ria. Ini kan adanya di hati. Ya, makanya dibilang ya, kalau ditimbang ya amalan hati ditimbang dengan amalan anggota, ya dalam kebaikan dan keburukan, maka amalan hati yang lebih unggul. Ya, makanya insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan kita hati-hati yang bersih, dilawan. Kalau punya penyakit hati itu dilawan. Ya, jangan diikuti. Ya, emang kita ini masalahnya di hati, apalagi perempuan, hati dan lisan. Masalah wanita ada di hati dan di lisan. Ya, hatinya suka banyak berubahnya, banyak gak baiknya. Kemudian lisannya suka ngomong yang gak baik atau ngomongin orang atau apapun. Ada di perempuan. Makanya banyak lagi perempuan banyak yang masuk neraka karena lisannya, lidahnya sendiri. Ya, yang suka nyakitin orang, ngomong tuh nggak pakai dipikir, langsung ngomong, padahal itu nyakitin orang, kan kita nggak tahu. Ya, makanya apa-apa kalau ngomong harus mikir dulu, jangan ngomong baru mikir salah. Ya, nggak bisa diperbaiki lagi. Orang udah dulu sakit hati duluan. Maka kalau ngomong ini, orang ini sakit hati nggak ya terusnya? Nah, jelas? Oke. Ya, satu lagi. Dengan pertimbangan ini, ahli tasawuf yang memperhatikan pembersihan hati dari sifat-sifat serta amal-amal baik yang mengenai hati mengungguli kelompok-kelompok muslimin lainnya dari kalangan awam dan ulama yang tidak memiliki perhatian terhadap urusan batin seperti yang dilakukan ahli tasawuf. Allah memberikan kelebihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Makanya dibilang itu hati. Ya. Kenapa para orang-orang yang rendah di mata orang tapi mulia di hadapan Allah? Ya, Al-Qur'an, ya, yang ada di sampah-sampah, ya, yang orang-orang nggak tahu. Kenapa? Dia mainannya hatinya bersih. Ya, nggak ada urusannya gimana-gimana, nggak ada masalah dunia, nggak ada bagaimana hina di mata orang, mulia di hadapan Allah. Gitu aja. Jadi orang kalau mau menghina kita, orang mengatain kita gimana, biarin aja, namanya mulut orang. Kan gitu. Kita nggak bisa ngeremin mulutnya orang. Ya, yang pentingnya itu saya bilang, kalau kita mau hidup tenang, ya, hidup megang aja 5 ridho ini. Ridho Allah, ridho Rasulullah, ridho suami, ridho orang tua, ridho guru, kelar. Orang nggak bisa dipegang omongan kita, diomongin, ya suka-suka deh, kan gitu, ya. Kenapa? Iya, jadi ya udah biarin aja. Yang penting saya jalani maulid, Allah ridho nggak? Ridho. Rasul kiranya ridho nggak? Ridho. Suami saya terutama, saya masih ada suami, ridho nggak? Ridho. Orang tua saya tinggalin, dia nggak apa-apa, jalan deh, yang penting nggak siang-siang, nggak sore-sore pulangnya salaman, ridho aman. Guru saya ridho, anak-anak alhamdulillah aman. Ya bismillah, kan gitu. Mau orang ngomong, kamu nggak ngurusin, kamu begini, kamu gitu. Itu kebelakangan nomor sekian, gitu, ya. Wah, jadi apa namanya? Di sini dibilangnya hati. Makanya ahli tasawuf bisa memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding para ulama yang nggak punya, yang nggak ada hatinya. Ya, maksudnya sama urusan hati, sama urusan lisan, sama nggak, kurang jaga. Sekarang apalagi sekarang di akhir zaman kayak gini, namanya banyak ulama ulama yang nggak benar. Jangan heran nanti akhir zaman banyak ulama jadi ulama gampang tinggal pakai baju doang, pakai ini mama model PD, model hafal hadis, berapa hadis doang, nyampe ini tuh, kan gitu, nggak punya sangat ilmu yang benar-benar, model PD bisa ngomong nyampein hadis pakai baju ulama, bisa pegang mic, bisa aja, kan gitu. Makanya nanti akhir zaman banyak ulama yang ngomong gak dijaga, yang kelakuan gak sesuai, yang dilihat, memang itu udah
Rasul. Ya, jadi memang udah disampaikan, jadi jangan kaget kita, jadi harus hati-hati, jaga hati, jaga lisan. Insyaallah mudah-mudahan jaga lisan. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau tanya? Iya boleh. Masalah berdoa tadi saja. Ada Berdoa yakin diterima sama Allah atau kita berharap gitu. Maksudnya kita kan berdoa memohon sama Allah. Apa pilihan kita, aku memang yakin kita doa kita diterima atau kita terlalu berharap terus? Kalau kita doa, satu harus yakin bahwa doa kita insya Allah dijabah sama Allah. Dan memang doa kita dijabah sama Allah. Tapi ingat, doa kita dijabah itu bisa jadi dijabah di dunia atau nggak dijabah di dunia, tapi Allah jabah nanti. Jadi Allah akan memberikan kita yang terbaik buat kita. Pasti Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Ya, kita terus doa sama Allah, minta sama Allah yang terbaik. Gitu. Jadi bukan karena kita yakin berdoa satu kesombongan. Oh enggak, doa memang. Ini aku doa ya sedikit doa kepadaku, aku akan dijabah doa kalian. Itu kata Allah. Ya, jadi nggak apa-apa doa aja. Emang saya doanya sama Allah. Ya saya minta sama Allah. Tidak apa-apa saya minta sama Allah, minta sama orang, harapan sama orang yang bisa jadi palsu, bisa jadi Allah berkhianat. Kita doa sama Allah, insya Allah mudah-mudahan Allah dijabah doa saya. Ya Allah, alhamdulillah berkat saya doa sama Allah, ya saya alhamdulillah dijabah, saya bisa berangkat haji tahun depan, saya bisa umroh, alhamdulillah. Bukan dari ria itu apa? Dibalik lagi ke hatinya orang itu. Dia mau benar-benar ikhlas, tulus dari hati, atau emang dia hasil doa saya gitu. Ya kan bisa tergantung siapa? Tergantung orangnya, bukan orang yang nilai, bukan. Ya, dia ngomong. Iya. Balik lagi ke dirinya pribadi. Kalau dia bilang ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur sama Allah. Kayak ucapan syukur yang luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah. Ya saya doa, tahu alhamdulillah Allah ijabah, saya dipanggil haji, saya dipanggil umroh, alhamdulillah. Itu bukan sesuatu yang dari gimana, bukan dari sombong. Hasil dari doa. Ya, hasil dari doa saya setiap sholat anak saya alhamdulillah jadi, alhamdulillah anak saya jadi orang, jadi begini, alhamdulillah. Atau dia ngingetin ke orang, ibu makanya doa aja bu, saya doa mau tiap sholat. Jadi bukan ria, itu dia masih tahu dari dalam hati gitu. Ya ini balik lagi ke orangnya. Jelas ya. Lagi yang menanyakan ya? Tadi tentang ngomongin orang gitu ya. Jadi kalau situasinya tuh ya mungkin kayak di lingkungan kerja atau mungkin kayak kita adik sama kakak gitu ya. Misalnya lagi bermasalah sama seseorang. Nah, kalau niat kita menceritakan sesuatu, mungkin ada menyangkut, akhirnya kalau nyeritain sesuatu kan nggak mungkin sepotong ya. Maksudnya mungkin kalau kita menceritakan sesuatu supaya orang ini paham, dia tuh nggak gitu loh, dia tuh sebenarnya gini, mungkin memang ada salahnya, tapi sebenarnya nggak gitu. Nah itu tuh termasuk gimana ya jadinya? Kalau dia menceritakan orang untuk mengklarifikasi atau mencari jalan keluar apa? Ya, tapi kalau emang nggak perlu diucapin orangnya, ya nggak perlu. Tapi kalau emang perlu dan emang dia udah tahu orangnya siapa, ya nggak apa-apa. Tapi niatnya apa untuk mencari jalan keluar? Jadi, bukan hanya sekedar ngomongin ya udah terus pindah dari omongan satu omongan lain, ngasih tahu orang lain nggak gitu. Iya, jadi kamu ini gini, si dia tuh emang orangnya gitu. Jadi kita nggak usah begini gitu. Ya, jadi mencari jalan keluarnya nggak apa-apa. Gitu. Ya. Bukan untuk jadi menghindari satu orang terus ini apa sih ini tuh begini pindah enggak gitu. Ya, yang tadinya pisang nyampe koma udah jadi kolak, jadi pisang goreng. Itu kalau cuma pindah itu karena nggak ngasih solusi, kalau ngasih solusi kan stop di situ. Ya udah begini. Iya, kalau diem kita tahu bahwa harusnya nggak gitu sih, cuma kalau ngomong takut nanti gimana gitu kan, karena untuk menjelaskan klarifikasi nggak apa-apa. Kalau kita tahu bahwa itu salah yang benar begini harusnya nggak apa-apa. Ada lagi yang menanyakan? Jelas? Ini wallahu a'lam bishawab. Ternyata
أننا كرمنا وأننا أسرفنا على القضاء أشرفنا فاتوب علينا توبة تغسل من كل حوبة واستر لنا الأمراض وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإيوان والسعير الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو سبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع قبل وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه أدهبي وآله وصحبه تصبي والحمد لله بالبر والثناء. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa'duna fid dunya